Iya, kenapa? Mohon maaf Bu, sebelumnya saya Atika mau izin bertanya yang tadi, boleh nggak Bu? Boleh dong, boleh. Gimana? Jadi kan tadi kalau di rumusnya itu kan ada ini ya Bu, dikali realisasi penjualan salesnya per bulan itu berapa. Nah, sedangkan kalau untuk pengusaha itu realisasi penjualan per bulan kan pasti beda-beda ya Bu. Bulan Ya, pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. ya. Nah, itu kita dapat angka realisasi per bulannya yang kita masukkan ke rumus, itu gimana Bu? Apakah kita jumlah selama setahun terus dibagi 12 atau kita ambil patokannya 1 bulan terakhir atau seperti apa Bu? Terima kasih Bu. Bagus sekali Mbak Atika. Ya, jadi betul sekali. Ini pertanyaannya bagus banget. Jadi gini, ketika kita mau membuat rumus pembiayaan KMK ini, gitu kan ya. Katakanlah ini penjualannya tadi realisasi ya, bukan rencana. Realisasi penjualan per bulan, ya seperti itu. Dan kebetulan juga di sini sudah diberikan ya penjualan per bulannya selama tahun 2021 adalah 1,1. Dapatnya dari mana? Gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini biasanya kita dapatnya dari penjualan itu selama 1 tahun. Ya, dari neraca itu penjualan 1 tahunnya berapa. Kalau 1 tahunnya berapa kita sudah tahu, langsung kita rata-ratakan selama per bulan. Seperti itu Mbak Atika. Ya, jadi tentunya ketika kita memperoleh data neraca dan rugi laba yang dia sampaikan kepada kita selama 1 tahun, itu berarti sudah suatu kumpulan dari bulan ke bulan, sehingga 1 tahunnya katakanlah sekian gitu ya, katakanlah 1 tahunnya sekitar 12 miliar sekian gitu ya. Nah, nanti kita lihat penjualan per bulannya itu kita rata-ratakan dalam 1 bulan dibagi 12, hasilnya adalah 1.150.000.000. Ya, oke, paham sampai sini Baik Mbak Bu, Atika? sudah paham Bu. Oke, Paham Bu, terima kasih. ya sama-sama. Oke, kita lanjutkan yang kaitannya dengan KMK transaksional. Ya, biasanya yang kita berikan yang namanya untuk jenis KMK transaksional itu kalau kita memberikannya kepada debitur kontraktor, gitu ya. Jadi transaksional berarti harus ada underlying. Kalau dia mau narik kredit, enggak bisa seperti yang tadi revolving. Dia langsung narik aja itu enggak bisa. Tetapi dia harus memberikan SPK atau kontrak. Seperti itu. Ya, kalau misalnya kita memberikan kredit kepada katakanlah PT Maju Mundur, dia bidang usahanya kontraktor untuk membangun perbaikan jalan, seperti itu. Kita sudah set tadi katakanlah berdasarkan rumus yang tadi dia bisa udah ada diberikan kredit KMK kontrak transaksional ya untuk kontraktor. Tetapi penarikannya harus dia menyerahkan asli dari kontraknya itu sendiri. Seperti itu ya. Ini sangat berbeda dengan yang tadi untuk yang revolving. Seperti itu ya. Nah, jadi memang dia atas dasar proyek tertentu. Ya, tentunya proyek ini sudah kita konfirmasi kepada bohirnya. Seperti itu ya. Dan itu pun nanti kalau misalnya katakanlah kita udah set, dia dapat kredit 5 miliar, tapi yang dia serahkan katakanlah kontraknya 2 miliar. Berapa yang dia bisa tarik?
Nah, nanti ada perhitungannya lagi ya. Kalau untuk kontraktor, setiap kontrak yang ada itu harus kita keluarkan unsur pajak gitu ya, dan juga unsur pajak dan unsur perkiraan laba gitu ya. Nah, apabila dia di dalam mengerjakan kontraknya itu dapat uang muka ya, dapat uang muka dari bohir, ya itu pun harus dikurangin dulu gitu ya. Jadi betul-betul yang kita biayai adalah net project-nya. Kita tidak pernah suatu bank itu membiayai pajak. Kita membiayai pajak dia, enggak. Kita membiayai laba dia, enggak. Tapi yang kita biayai itu betul-betul net project-nya dia. Ya, kalau dia untuk nanti memperoleh laba, tentunya laba itulah yang nanti untuk membayar kewajibannya kepada pihak perbankan. Ya, itu yang terkait dengan KMK kontraktor. Nah, ini yang terkait dengan perhitungan kredit modal kerjanya untuk yang transaksional. Ya, selalu akan dihitungnya itu adalah setelah dikurangin uang muka. Ya, jadi kita lihat dulu nih, kalau kontraktor itu gitu ya, kalau kontraktor itu memiliki banyak kontrak-kontrak kecil gitu, ya, banyak kontrak-kontrak kecil, berarti perhitungannya itu gimana? Perhitungannya adalah kita lihat dari rata-rata per bulan nilai kontraknya. Seperti itu ya. Rata-rata nilai kontraknya berapa yang dia peroleh selama per bulan. Per bulannya berapa? Ya, nanti kita kalikan project cost-nya, dikalikan dengan lama pembayaran dari bohirnya berapa lama, dan selalu dia kita kurangin dengan uang muka. Nah, kalau kontraknya kecil-kecil tapi banyak gitu ya, itu boleh saja pakai sifat kredit yang revolving seperti itu ya. Tapi kalau dia katakanlah misalnya dia kan kalau suatu kontrak itu ya pembayarannya ada yang sekaligus nanti setelah proyeknya selesai gitu ya. Nah, itu namanya kredit KMK transaksional yang atas dasar turnkey. Ya. Ini kalau dibayarnya oleh pemberi kerja atau namanya bohir itu pada saat proyeknya selesai. Ya. Jadi perhitungan kreditnya itu adalah yang 70% dikali project cost yang diaksep. Dalam hal ini project cost yang diaksep itu selalu setelah dikurangin apa? Pajak, laba, dan juga dikurangin uang muka. Ya, uang muka itu yang kalau sistem pembayarannya dari bohir adalah turnkey. Ya, seperti itu. Nah, tapi kebanyakan namanya kontraktor itu pembayarannya adalah per termin. Apa itu per termin? Per termin itu begini. Kalau misalnya dia kontraktor ini membangun jalan tol, katakanlah begitu ya. Pembangunan jalan tol biasanya dia misalnya katakanlah dia dapat untuk 25 km gitu ya, 25 km. Nah, tapi dia sistem pembayarannya adalah per termin. Jadi dia kan dalam mengerjakan daripada proyek 25 kilometer jalan itu kan dia bertahap ya, nggak bisa sekaligus dia aspal atau dia apa, kan nggak bisa ya, jadi dia bertahap. Nah,
Ini biasanya diatur di dalam kontraknya dengan BOHIR. Misalnya katakanlah PT Maju Mundur ini kalau sudah pekerjaannya selesai 20% dari total proyek yang ada, gitu ya, dia bisa menagih kepada BOHIR. Gitu. Jadi di dalam kontrak itu dijelaskan, nanti ketika selesai 20% dia boleh nagih ke pihak BOHIR. Terus nanti ketika 40% dia boleh nagih lagi yang 20%-nya. Gitu ya. Nanti selanjutnya dia begitu lagi ya. Itu namanya pembayarannya atas dasar termin. Atas dasar prestasi proyek yang sudah dilakukan oleh si debitur kita. Seperti itu. Ya. Nah, ini rumusnya berbeda. Gitu ya. Ini kalau di sini juga ada namanya ada LC SKBDN itu apa? Apabila kalau ya dia memang menggunakan fasilitas LC atau SKBDN di dalam pengadaan barang-barangnya. Gitu ya. Kenapa harus dikurangin LC dan SKBDN kalau dia pakai sistem pembayaran seperti ini? Karena mungkin saja dia waktu membeli batu-batunya, waktu dia membeli aspalnya, gitu ya, dia diberikan fasilitas juga kredit LC dan SKBDN, berarti sudah dibiayai, gitu ya, supaya tidak supaya tidak double pembiayaannya, makanya harus dikurangin fasilitas LC dan juga SKBDN. Ya, seperti itu. Memang sih rata-rata hampir sama sih ya, tetap kita pembiayaannya dari pihak bank adalah 70%-nya. Ya, karena 30% harus disediakan sendiri oleh debitur kita. Oke? Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini sebetulnya yang paling sulit sebetulnya ya, kalau di dalam pembiayaan bank itu adalah untuk kontraktor. Karena memang betul-betul bisa dibilang monitoringnya harus kuat. Ya, dia harus membuat namanya obligo. Obligo itu alat bantu ya. Kita lihat misalnya katakanlah misalnya apalagi kalau dia misalnya banyak sekali kontrak-kontraknya. Kita harus buat tuh manual satu-satu. Proyek jalan nilainya berapa, jangka waktunya berapa, pembayarannya kapan, sistem pembayarannya seperti apa. Masing-masing proyek harus dibuatkan obligo masing-masing. Ya, begitu. Jadi memang biasanya kalau di Bank Mandiri yang paling yang memegang kredit kontraktor ini yang sudah pengalamannya lebih, gitu ya, biasanya untuk RM yang senior lah, gitu. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, kita lihat lagi yang terkait juga dengan critical point untuk KMK transaksional. Ya, tadi saya sampaikan bahwa yang utama itu harus bagus dimonitor obligonya untuk setiap proyek yang ada. Proyeknya banyak ya obligonya dibuat sama banyaknya. Ya. Terus juga kita juga harus memonitor gitu kan ya, mana proyek yang masih berjalan gitu ya, dan kredit yang digunakan itu berapa. Intinya bahwa proyek yang masih berjalan
tentunya yang belum dibayar oleh Bohir itu harus bisa nantinya mengcover dari hutangnya kepada pihak bank. Ya, seperti itu. Lalu critical point-nya juga apa? Setiap, terutama ini juga setiap prestasi proyek yang yang sudah dijalanin oleh oleh debitur kita, itu kita harus lakukan yang namanya OTS. Lalu konfirmasi juga dengan Bohir. Apalagi kalau misalnya pembayarannya per termin. Kita harus tanya juga, konfirmasi sama Bohirnya. Benar ini sudah dibayar, yang mana yang belum, masih berapa persentase lagi pekerjaannya, misalnya seperti itu, ya. Dan juga terutama juga kewajaran dari limit kredit yang kita berikan, ya. Dan yang paling penting juga ketika proyek itu berjalan, kita harus selalu memintakan yang namanya apa? Report, laporan progresnya dia sampai di mana. Sampai di mana, seperti apa. Ya, dan juga apakah ketika mereka menarik kredit sudah sesuai dengan syarat-syaratnya yang kita berikan sebelumnya apa enggak. Seperti itu, ya. Nah, yang paling penting juga adalah ketika si PT Maju Mundur ini memperoleh pembayaran, ya, misalnya pembayaran termin ataupun turnkey yang sekaligus, itu pembayarannya enggak boleh diterima tunai oleh si kontraktor, tetapi harus masuk ke rekening, namanya rekening giro escrow di Bank Mandiri. Seperti itu. Jadi nanti kalau sudah ada pembayaran, kita kurangin dengan hutangnya dia di Bank Mandiri, sisanya baru bisa kita transfer kembali kepada rekeningnya debitur untuk dimanfaatkan. Ya, itu yang terkait dengan critical point di dalam kita memberikan kredit modal kerja yang bersifat yang transaksional, khususnya untuk pihak kontraktor. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Karena lagi nanti kita ada case sudah ya sedikit lah, kecil lah ya, yang kaitannya dengan KMK transaksional. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, tolong dikerjakan. Ya, waktunya ya kira-kira 5 menit aja lah ya. 5 menit, karena nanti ini juga masih ada bahan yang lain lagi ya, yang kita harus selesaikan. Ya. Kasusnya adalah PT ABC, kontraktor BUMN yang bergerak di bidang jasa konstruksi bangunan. Ya, pembayarannya secara termin, gitu ya. Untuk menjalankan proyek itu, PT ABC mengajukan fasilitas kredit. Oh, ini kok keliru. Untuk